Ya, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di IG Live PA Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin, 24 November 2025 dan kita masuk dalam tema November yaitu tema Natal ya, yang kedua, dan kita akan bahas tentang Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan kita akan belajar di tokoh Yusuf ya. Topik yang kedua ini kita akan bahas tentang ketaatan bagi kedatangan Sang Raja. Ya, kalau minggu lalu kita nggak bahas tentang Yohanes Pembaptis. Sekarang kita akan belajar tentang tokoh Yusuf ya, suami Maria atau tunangannya Maria saat ini. Jadi kita akan menggali bersama-sama Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 bersama juga pastinya Kak Roma sebagai host juga barengan saya. Dan juga nanti juga akan ada dua guest juga yang kece-kece gitu, yang keren-keren. Pasti kita akan. Nah, teman-teman mau kasih ada waktu, teman-teman silakan buka Alkitabnya ya, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ini nggak mungkin sulit buka Alkitabnya ya, atau mungkin teman-teman pakai Alkitab dari Sabda. Silakan buka dan baca satu pasal sekalian kalau teman-teman bisa gitu, supaya teman-teman bisa melihat keseluruhan konteks dari pasal ini. Dan nanti kita akan belajar sama-sama dengan Kak Roma dan juga Kak Karisma dan Kak Dia. Selamat malam Kak Roma. Malam Kak Yudo, malam teman-teman semuanya. Senang bisa ya hadir di IOPA lagi. Dan Iya. kedua teman kita udah hadir juga di sini, ada Karisma dan juga dia. Halo, selamat malam teman-teman. Malam kakak-kakak. Halo, selamat malam. Iya. Ini Oke. sudah di tag live semua Kak Roma. Jadi kita doa lancar aja ya malam ini ya. Men. Ya, kita mungkin mau kenalan dulu ya sama Dea dan juga Karisma. Bisa dimulai dari Karisma dulu, silakan. Halo semuanya. Perkenalkan aku Karisma. Salam kenal semuanya. Semoga sharing-sharing kita malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Buat aku juga pasti banyak banget dapetin hal yang baru nih malam hari ini. Iya. Oke, thank you. Dea? Ya, shalom semuanya. Ya, perkenalkan nama aku Dea dan saat ini domisiliku di Surabaya. Thank you buat tim IOPA sudah memberi kesempatan dan semoga malam hari ini berjalan dengan lancar dan semua audiens yang nonton juga bisa terberkati lewat acara ini. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Oke, Kak Dia dan thank juga you. Kak Karisma. Nah, kita mau infokan ke teman-teman yang sudah sering join di IOPA Alkitab atau mungkin yang pertama kali hadir. Jadi Alkitab ini adalah satu seri pendalaman Alkitab atau penggalian Alkitab dari sudut pandang yang baru untuk membedah pasal-pasal yang terkenal ya. Makanya kita sebut sebagai pasal yang top atau Alkitab gitu ya. Nah, selain itu kita juga pakai metode ketika kita menggali ya. Jadi galian kita tidak liar gitu ya. Metode yang kita pakai itu metode SABDA. Apa itu Kak? SABDA. Iya, jadi SABDA itu bukan saya sekedar namanya Yayasan Sabda ya, tapi juga ini metode yang dibikin oleh Sabda untuk menolong teman-teman muda, mereka yang biasa pakai alat digital gitu ya untuk belajar Alkitab. Jadi ini ada 5 langkah. Yang pertama itu simak. Ini akan baca dari teks Alkitabnya, kemudian nanti ada analisa, akan mendalami lagi teksnya, belajar, kita akan menyimpulkan hal apa yang kita dapatkan, kemudian diskusi, kita akan sharing apa yang kita dapat, gimana nanti kita akan saling memperkaya satu sama lain dalam PA, dan terakhirnya kita aplikasi. Nah, aplikasi ini bukan aplikasi abstrak gitu ya, tapi aplikasi konkret yang bikin teman-teman tuh bisa ini bisa kulakuin dalam konteks hidupku, atau nanti aku bisa saranin ke orang yang terdekat denganku sehingga kita sama-sama bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan gitu Kak Roma. Oke. Jadi harapannya teman-teman di rumah juga bisa pakai banget metode ini. Linknya sudah dibagikan juga dan sudah di-pin juga ya. Bisa pakai ketika teman-teman menggali firman Tuhan secara pribadi ataupun kelompok di komunitas gerejanya. Nah, teman-teman, nanti 1 jam kita akan ngobrol sepanjang 1 jam bersama saya juga, Roma dan juga Kak Yudo sebagai hostnya, dan tentunya bersama Karisma dan DA. Kita akan segera mulai ya dalam langkah 0 ya. Sebelum langkah simak, kita akan mulai langkah 0, yaitu langkah doa pembukaan. Minta Kak Yudo bisa kembali membuka dalam doa ya Kak. Ya, oke. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa.
Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau mengumpulkan kami, anak-anak-Mu dari berbagai tempat di Indonesia dengan teknologi yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk listrik, untuk internet, kemudian juga untuk hal-hal yang kami miliki dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul tempat ini, bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan sendiri yang menggerakkan kami untuk masuk dalam persekutuan ini. Ya berdoa Tuhan kiranya malam hari ini Tuhan menopang segala apa yang kami pakai, baik itu device, baik itu jaringan, kemudian juga yang berdoa untuk masing-masing kami, baik Kak Roma, Kak Karisma, Kak Dea, juga semua teman-teman di sini, dan juga anakmu. Kiranya kami berdoa Tuhan, kiranya kami semua boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan malam hari ini, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, minta perlindungan bagi keluarga kami, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus mengikuti kami dan juga menopang kami dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita akan menggali bersama Dea dan juga Karisma, kita akan masuk dalam overview terlebih dahulu ya. Karena hari ini kita menggali tentang Yusuf dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Nah, kita akan sedikit overview tentang adat istiadat Yahudi, yaitu tentang pertunangan dan juga pernikahan pada zaman Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ngomongin tentang pernikahan pada zaman Alkitab di PB, itu tuh beda sekali dengan pertunangan zaman sekarang ya. Kalau pertunangan zaman sekarang itu kan kadang sifatnya nggak mengikat dan kadang bisa putus di tengah jalan kayak pacaran aja gitu ya. Tetapi kalau di zaman Tuhan Yesus, atau bisa dikatakan di zaman Perjanjian Baru, pertunangan itu suatu hal yang sangat mengikat, teman-teman. Jadi bisa dikatakan sebenarnya secara hukum itu sudah terikat gitu. Makanya kalau kita nanti lihat lebih dalam penggalian kita, ada perceraian resmi diperlukan kalau memang pertunangan itu dibatalkan gitu ya. Dan itu dibagi dalam dua, yaitu pertunangan terlebih dahulu, baru nanti setelah pertunangan atau erusin dalam bahasa biblikalnya, dan juga ada pernikahan, itu nisuin. Jadi pengaturan dari dua bagian ini biasanya diatur oleh orang tua, ya itu memang hampir sama dengan pernikahan zaman sekarang ya. Orang tua akan mengatur terlebih dahulu, ada kesepakatan di antara keluarga, baru nanti pembayaran mahar, dan setelah itu ayah mempelai pria akan memberikannya kepada ayah mempelai wanita. Nah, dalam pertunangan tadi sudah saya katakan bahwa ini sifatnya mengikat secara hukumnya orang-orang Yahudi. Mereka sebenarnya dalam secara hukum itu sudah dianggap suami istri. Makanya ketika Yusuf tahu Maria mengandung, dikatakan dia akan menceraikannya secara diam-diam gitu ya. Kok cerai padahal masih bertunangan gitu? Karena secara hukum sebenarnya sudah terikat gitu ya. Makanya dalam pertunangan ini mereka sudah terikat secara hukum, walaupun mungkin belum bisa melakukan hubungan suami istri, karena memang sahnya nanti akan terjadi di dalam pernikahan. Biasanya itu menunggu sekitar 1 tahun. Makanya sekitar 1 tahun itu biasanya laki-laki akan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mereka akan menikah gitu ya, secara suami istri, dan bisa tinggal bersama, sudah bisa melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya gitu ya. Dan dalam setahun ini, dalam pertunangan ini biasanya mereka belum tinggal serumah, dan kalau pertunangan itu harus selesai atau tidak jadi sampai ke tahap pernikahan, maka diperlukan surat cerai. Bukan sekedar putus di tengah jalan selesai, enggak. Harus ada surat putusannya atau surat cerainya secara hukum juga, karena memang sudah terikat secara hukum gitu. Dan kalau misalnya ada hal yang tidak menjadi kesepakatan terjadi, misalnya karena hamil dan lain sebagainya, itu akan menjadi satu aib di tahap ini gitu ya. Makanya nanti kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya kisah Maria dan Yusuf ini sebelum menikah, tetapi mereka sudah bertunangan. Baru nanti tahap pernikahan di Perjanjian Baru ini baru itu setelah masa pertunangan selesai, dan hampir sama dengan zaman sekarang ya. Sudah masuk tahap pernikahan, ada penjemputan, dan juga ada pesta pernikahan yang kira-kira biasanya lebih dari 1 hari, karena memang pesta pernikahannya Yahudi ini sangat meriah sekali ya. Ada jamuan, ada sukacita, dan ini berlangsung bisa sampai seminggu gitu ya. Dan tahap inilah mereka sudah secara titik temunya sudah bertemu dan sudah menjadi pasangan yang bisa satu rumah dan sudah bisa melakukan hubungan seksual layaknya suami istri gitu ya. Dan ada konsekuensinya, tadi sudah katakan ya,
ada konsekuensinya kalau tidak setia, kalau misalnya berzina atau kalau mungkin berselingkuh dan lain sebagainya, pasti ada hukum beratnya, bahkan sampai mungkin bisa dirajam sampai mati dengan batu. Jadi memang ini konsekuensi yang sangat mengikat sekali dalam tradisinya Yahudi, khususnya di zaman Perjanjian Baru. Jadi ini penting untuk kita bisa mendalami nanti Matius pasal 1 ini. Nah, Kak Yuda akan membagikan ke kita dulu apa overview dari kitab Matius dan juga Matius pasal 1. Silakan, Kak. Ya, oke. Thank you teman-teman. Jadi ini kita akan belajar tentang kitab Matius ya. Kita pengen secara tradisi itu katanya ditulis sama Matius yang si pemungut cukai gitu ya, salah satu Tuhan Yesus. Tapi secara akademis dia juga orang juga memandang bahwa penulis dari kitab Matius ini adalah orang yang pastinya Kristen Yahudi. Dia mengerti Yudaisme, dia mengerti tata cara atau hukum-hukum orang Yahudi gitu, dan dia menuliskannya dalam kerangka Yahudi. Makanya di kitab Matius ini banyak banget kalimat-kalimat tuh kayak hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan gitu. Karena ini mengasumsikan pembaca itu mengerti tentang apa yang tertulis dalam kitab Taurat gitu ya. Kemudian juga ini ditulis tahun 70 sampai 90 Masehi kira-kiranya, ketika Yerusalem dihancurkan sama Jenderal Titus ya. Jadi ketika itulah penulisan Matius ini selesai gitu. Tapi di situ kita masih bisa mentrace gitu bahwa ada banyak saksi mata juga yang mengetahui tentang kisah Yesus, dan juga pastinya apa yang ditulis oleh Matius ini benar. Kemudian lokasinya di sekitar Antioquia, sekitaran pusat komunitas Yahudi, sekaligus orang-orang yang non-Yahudi. Makanya untuk pembaca utama dari Injil Matius ini adalah orang-orang Yahudi, Kristen, atau yang percaya pada Tuhan Yesus gitu. Kemudian orang non-Yahudi yang ini mengetahui tentang Yesus Kristus dalam kerangka Yudaisme. Sekali lagi, ini dia merengkuh orang-orang Yahudi dalam kerangka itu gitu ya. Kemudian di sini tujuannya adalah membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh para nabi di PL. Kemudian menghubungkan Yesus dengan garis keturunan Daud dan juga Abraham. Kemudian menjelaskan ajaran Yesus sebagai penggenapan Taurat, bukan membatalkannya. Kita bisa lihat di Matius pasal 5 gitu ya. Kemudian membentuk identitas gereja yang baru sebagai umat Allah yang hidup di tengah tekanan Yahudi, bahkan orang-orang yang dikenal sebagai para rabi gitu ya. Latar belakangnya ia memiliki dua fokus utama. Yang pertama itu di pasal 1 ini Matius memberikan silsilah tentang Tuhan Yesus gitu ya, ayat 1 sampai 17. Kemudian Tuhan Yesus juga dijabarkan tentang kelahirannya dan bagaimana respons kedua orang tuanya gitu. Nah di sini dikatakan ketika kita baca Alkitab gitu, kadang-kadang silsilah Tuhan Yesus atau silsilah yang lain tuh bikin kita bingung, bahkan bosen gitu kan. Tapi di sini kita bahkan bisa melihat bahwa dari silsilah ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu sendiri. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar Mesias gitu. Kemudian itu juga menunjukkan bahwa janji Allah itu nggak putus tengah jalan gitu ya. Dan yang terakhir itu menekankan anugerah Allah kepada orang-orang pilihannya gitu. Nanti bahkan Tuhan Yesus bilang sendiri bahwa keselamatan itu datang dari orang Yahudi, dari kaum Yahudi gitu ya. Nah, di sini juga ada banyak poin-poin penting ya teman-teman ya. Kayak pertama kayak asal-usul ilahi tadi udah sampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah datang dari Allah. Nah, ini kita akan lihat di pasal 1 ini ada frasa dari Roh Kudus. Nah, ini bagaimana nanti akan digali. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana Yesus sebagai laki-laki yang benar gitu ya. Dan juga pengenapan dari Yesaya 7 ayat 14. Dan pastinya kita juga nanti bakal ketemu sama pemberian nama Yesus, yang menggambarkan nama diri Allah gitu ya. Nanti teman-teman kita akan gali ini bersama-sama dengan Kak Karisma dan juga Kak Dia, dan pasti juga sama Kak Roma. Dan kita akan membaca dari ayatnya ayat 18 sampai 25 ya, dari Matius pasal 1. Nanti boleh dari Kak Karisma dulu, ayat 18 sampai 21, disambung sama Kak Dea, ayat 22 sampai 25, begitu teman-teman. Silakan, dari Kak Karisma dulu. Oke, kita baca dari Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya
di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, kita udah baca ya 8 ayat dari perikop Matius 1 ayat 18 ini sampai 25. Sekarang kita akan mulai penggalian kita dari langkah pertama dulu ya, langkah simak, yaitu based on text. Kita lihat teksnya dari masing-masing ayat. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Silakan Kak Yud. Oke. Pertanyaan pertama dari ayat yang ke-18, saya akan ke Kak Dea ya. Kak Dea, bagaimana Maria bisa mengandung padahal belum hidup dengan Yusuf sebagai suami istri, Kak? Ya, kalau kita baca kembali di ayat 18 tadi, Maria bisa mengandung karena dari Roh Kudus, jadi kehamilannya bukan karena hubungan intim manusia, tapi karena karya dari Roh Kudus atau Allah sendiri, seperti itu. Iya, benar banget ya. Dan di sini dikatakan dari Roh Kudus. Kalau di beberapa terjemahan lain, di New English Translation, itu pregnant through the Holy Spirit. Kalau dari ASP, from the Holy Spirit. Gitu. Tapi apapun itu, kedua itu jelas menyatakan bahwa ini adalah bukan perbuatan manusia, gitu. Tapi ini adalah perbuatan dari Roh Kudus sendiri. Jadi si Matius ingin jelas gamblang gitu menyatakan kepada pembacanya bahwa ini adalah benar-benar perbuatan Allah gitu, bukan perbuatan Yusuf, terlepas dari status Maria dan Yusuf yang bertunangan saat itu ya. Oke, silakan Kak Rom untuk ayat berikutnya Kak. Ya, jadi kita dilihat juga di ayat 19 ya, ke Karisma, apa yang ingin dilakukan Yusuf ketika mengetahui keadaan Maria dan alasan apa yang diberikan. Silakan. Oke, kalau misalkan berdasarkan dari teks di ayat 19, sebenarnya di situ sudah jelas ada kata-kata karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Jadi dia bermaksud untuk menceraikan dengan diam-diam. Nah, jadi di sini jelas banget menceraikan diam-diam. Nah, kalau balik dari overview yang tadi dibahas, jadi walaupun di ayat ke-18 di sini statusnya si Yusuf dan Maria adalah bertunangan, tapi di budaya saat itu bertunangan itu hal yang sangat sakral dan hal yang sangat mengikat secara hukum. Jadi itulah alasannya kenapa harus ada kata-kata menceraikan. Jadi menceraikan secara diam-diam di sini ini juga menunjukkan bahwa si Yusuf adalah orang yang benar-benar tulus. Dia nggak mau bikin statusnya si Maria rusak dan status dia juga rusak gitu. Ya benar ya, bahkan di beberapa versi lain bukan hanya tulus hati, dikatakan dia juga seorang yang saleh ya. Kata saleh dipakai juga di Matius 1 ini, atau yang benar atau yang adil gitu ya. Jadi dari kata tulus hati ini juga sudah mengindikasikan bahwa Yusuf ini bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang buruk secara moral gitu ya. Dia juga baik secara moral, terus kerohaniannya juga baik kepada Tuhan gitu ya. Makanya dengan kesalehan atau tulus hati yang dimiliki, dia juga tahu ketika nanti dia menceraikan yang nggak diam-diam, maka reputasi Maria bisa hancur, bahkan Maria mungkin bisa mendapatkan hukuman, karena tadi ya beberapa adat yang sudah kita bahas ya, hukuman-hukuman kalau misalnya Maria ternyata hamil bukan Maria hamil karena orang lain ya. Nah, ini menjadi satu hukuman dan bisa dipermalukan juga di hadapan massa gitu. Ya, ini Bu Evi tadi tanya nih, kenapa harus diam-diam?
Terus ada lagi, menceraikan Maria diam-diam. Kalau Saleh, kenapa malah mau menceraikannya? Nah, itu dia. Ya, kita tadi sudah kayaknya sudah bahas ya tentang bagian ini ya. Atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Kalau dia Saleh, kenapa malah mau menceraikannya ya? Karena dia Saleh itu malah sebenarnya ya, kalau kita lihat, karena kesalehannya itu dia nggak mau kompromi dengan dosa. Kalau sebenarnya Maria melakukan kesalahan secara moral ya, dia hamil oleh orang lain, maka dia harus menceraikannya. Itu tandanya dia orang yang saleh dan dia tidak mau kompromi dengan dosanya Maria. Misalnya kalau memang Maria bukan hamil karena Roh Kudus. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain tentang pertanyaan Bu Evi ini? Ya, kalau aku mau jawab sih, karena dia sebenarnya dia nggak bisa menerima kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya gitu. Tapi dia tahu konsekuensinya. Kalau dia secara terbuka dia mengatakan, ini perempuan berzina dengan laki-laki lain. Iya, itu akan terjadi apa namanya, hukuman yang dibilang oleh hukum Taurat gitu ya, bahwa dia akan dirajam sampai mati gitu karena dia berzina dengan laki-laki lain. Tapi juga teman-teman tadi kalau simak Kak Roma memberikan penjelasan tentang pernikahan orang Yahudi, itu ada tiga tahap, dan setiap tahap itu kalau teman-teman baca cari di internet itu akan semakin lama itu ngomongin bukan hanya tentang pernikahan itu sendiri, tapi ngomongin juga tentang keluarga, tentang warisan, yang pasti tentang kehormatan. Nanti kalau misalnya dia ingin secara terbuka gitu ya karena marah atau gimana, dia bisa aja menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada Maria. Tapi kalau di sini aku melihatnya dia bukan seorang yang mau mencemarkan atau menelanjangi aib seseorang gitu. Jadi si Yusuf ini ya kita bilang dia orang yang tulus hati gitu. Dia orang yang dikayos gitu, benar, adil, saleh menurut hukum Tuhan. Itu sih menurut aku sih, Kak Rom. Oke, ini ada satu tanggapan juga nih dari Pak Wasisto, Matius 1, ini lebih fokus ke respon Yusuf. Kalau Lukas 1, itu responnya ke Maria. Kenapa respon Maria dan Yusuf tidak ditulis dalam satu kitab saja? Ini responnya, ini adalah kajian kitab Injil ya. Nanti bagus kalau kita belajar Injil Sinoptik, kita akan lihat keindahan dari 3 Injil ini ya. Matius, Markus, dan juga Lukas. Oke, kita akan lanjut dulu Kak Yud. Oke, kita akan masuk ke ayat yang ke-20 ya. Ayat ke-20, apa pesan malaikat Tuhan yang nampak kepada Yusuf dalam mimpi tentang Maria dan anak yang dikandungnya, Kak Dea? Silakan. Ya, kalau dari ayat 20 sendiri jelas dikatakan bahwa malaikat berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang mana bisa diartikan kalau malaikat ini bilang ke Yusuf untuk meyakinkan Yusuf bahwa kalau langkahnya mengambil Maria sebagai istri itu nggak salah. Jadi jangan takut untuk diteruskan. Karena sebelumnya kita tahu bahwa Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam kan. Nah, di sini malaikat berkata, jangan takut untuk meneruskan langkahmu tersebut. Itu sih yang bisa diartikan, dan bahwa malaikat juga meyakinkan Yusuf kalau Maria ini tidak melanggar secara moral, tapi justru ini benar-benar adalah karya Allah sendiri. Seperti itu. Iya, benar banget. Jadi kata itu diulang lagi ya. Dari ini adalah dari Roh Kudus gitu. Jadi kata yang penting itu biasanya diulang dalam satu pasal atau dalam sekumpulan ayat gitu. Jadi ini benar-benar nunjukin bahwa ini adalah karya Roh Kudus, bukan karya manusia atau manusia lain yang dalam lingkungan tersebut gitu, yang bikin Maria itu jadi orang yang apakah dia melakukan berzina atau dia melakukan hal yang di luar ikatan pertunangan itu ya. Tapi di sini juga kita bisa melihat bahwa malaikat bilang bahwa jangan takut untuk menerima atau membawa pulang Maria. Jadi diambil gitu, masuk dalam tanda kutip keluarga atau rumah gitu ya. Jadi itu yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf ya. Oke, ayat 21 silakan Kak Roma kembali. Ini ada tanggapan dulu, saya bacakan dari Mili. Kata mengandung dari Roh Kudus hanya muncul di Alkitab saat merujuk pada kelahiran Yesus. Ini menunjukkan peran ilahi yang unik. Ya, setuju sekali ya. Hanya di Matius dan juga Lukas kata mengandung dari Roh Kudus ini disebutkan. Dari Kak Jenny tanggapannya, alasan Yusuf ingin melakukan secara diam-diam adalah karena ia seorang yang tulus hati, saleh, jujur, dan tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum. Menurut hukum Yahudi pada saat itu, kehamilan di luar nikah
dapat dianggap sebagai perzinahan dan Maria bisa menghadapi hukuman publik, bahkan mungkin dirajam. Ya, tanggapan dari Ellen juga mengatakan bahwa malaikat berkata seperti itu supaya Yusuf nggak ragu-ragu, supaya tergenapi rencana Tuhan. Nanti kita akan kulik bagian ini lebih dalam lagi ya. Nanti Ellen bisa ikut sampai selesai. Terus nama dari Pak Wasis nih ada satu pertanyaan. Nama malaikatnya nggak ditulis ya? Kalau ke Gembala nama malaikatnya Gabriel, ke Maria juga Gabriel ya. Kalau ke Yusuf nggak ditulis ya? Iya, karena ketika penulis Alkitab biasanya tidak menuliskan bagian itu, bukan berarti itu menjadi hal yang sangat penting ya. Karena memang di sini mau ditekankan tentang Yesus dan juga bagaimana ketaatan Yusuf. Jadi misalnya pun nama malaikat tidak ditulis, tetapi malaikatnya kan ada gitu ya. Jadi bukan memfokuskan ke malaikatnya, tetapi ke cerita tentang Yesusnya yang ingin ditekankan ya. Jadi nanti bisa digali lebih dalam karena malaikat yang sama juga yang menghampiri gitu. Tapi mungkin secara eksplisit tidak dituliskan di dalam Matius pasal 1 ini. Oke, kita akan lanjut ya ke ayat 21. Saya kembali ke Karisma. Apa nama yang harus diberikan Yusuf kepada anak itu dan apa arti nama tersebut? Silakan. Ya, kalau di sini udah jelas di ayat 21 harus menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Kalau ditanya arti Yesus, aku bukan seorang yang belajar teologi ya, tapi aku cari-cari info tentang nama Yesus itu sebenarnya artinya Tuhan adalah keselamatan. Bisa diartikan arti itu, bisa juga Tuhan menyelamatkan umatnya. Gitu sih. Ya. Jadi dari namanya sendiri sebenarnya sudah menjelaskan tentang sifat yang akan dilakukan oleh Yesus sebagai juru selamat gitu ya, yang akan membebaskan umatnya dari dosa disebutkan di sana, yang menjadi satu akar masalah ya sejak perjanjian lama, bukan musuh rohani yang ingin diselamatkan nama ini, tetapi benar-benar musuh musuh rohani secara mendalam gitu ya tentang dosa yang menjadi akar masalah sejak perjanjian lama. Bahkan nama Yesus ini dalam bahasa Ibrani itu artinya Yesua atau Yehosua. Ini sering juga disebutkan dalam beberapa gereja ya. Nama ini harus yang disebutkan itu artinya sama ya, Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan adalah penyelamat itu. Oke, silakan lanjut Kak Yud. Iya, kita akan mengulik lagi nama yang lain yang diberikan kepada Yesus gitu ya, ayat yang ke-22 sampai 23. Untuk Ade ya, bagaimana kelahiran anak itu digambarkan dalam nubuat Nabi Yesaya dan apa arti nama Immanuel kalau kita melihat ya ayat 22 dan 23 ini. Ya, kalau kita telah lebih lagi dari ayat 22 sampai 23 dan juga nubuat Yesaya yang di perjanjian lama, nubuat itu menyatakan bahwa seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, yang mana disebut juga namanya sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Seperti itu sih, Kak. Iya, jadi di Yesaya konteksnya itu si Yesaya ketemu sama Ahaz gitu ya, dan dia memberikan satu jawaban yang diberikan untuk Ahaz, dan dia menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan satu hal yang saat itu satu tanda gitu, satu pertanda bahwa sungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel gitu. Jadi ini satu nubuat yang jauh banget ya. Saya orang Jawa Timur, jadi ngomongnya bukan jauh aja, jauh gitu dari penulisan Yesaya sampai kepada kelahiran Yesus. Dan ini benar-benar menunjukkan sekali lagi bahwa pembaca Matius seharusnya tahu tentang ini gitu. Mereka menantikan Mesias loh, mereka menantikan Sang Pembebas loh, dan ketika Sang Pembebas itu datang, dia menuliskannya bahwa Yesus itulah Immanuel yang ditulis oleh Yesaya, yang pasti orang Yahudi atau orang yang dalam kerangka Yudaisme udah tahu tentang nama ini begitu. Jadi itu adalah sekali lagi nama yang mengandung, bukan hanya mengandung sekadar nama sih, tapi juga janji bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang melepaskan mereka dari penindasan begitu ya. Oke, kita akan masuk kepada ayat 24 sampai 25. Silakan Kak Roma. Ya, dari dua ayat ini apa yang dilakukan Yusuf setelah mendengar pesan malaikat Tuhan itu? Ya, silakan Kak Karisma.
Kalau dari ayat 24 dan 25, sebenarnya ini udah jelas kalau Yusuf melakukan apa yang diperintahkan atau yang disampaikan oleh malaikat ya. Dia nggak pakai pikir panjang, apa yang diperintahkan sama malaikat, setelah dia bangun ya udah dia langsung melakukan. Bahkan sampai menurut saya ini luar biasanya Yusuf juga, seorang Yusuf itu di ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara manusiawi, ini adalah suatu hal yang mungkin sangat-sangat berat gitu, apalagi untuk bisa dibilang dalam tanda kutip status suami istri gitu. Tapi dia tetap mau mengambil resiko itu karena ya itu tadi, Yusuf ini memang orang yang tulus hati, dia saleh dan dia mau nurut gitu apa yang Tuhan sampaikan melalui malaikatnya gitu. Amin. Ya, thank you. Jadi benar ya, ayat 18 sampai ayat 23 tadi kita sudah banyak belajar, ketemu malaikat Yusuf, dia bilang ambillah istrimu Maria, dikatakan Yusuf mengambilnya, ayat 24 ya, habis itu namakan dia Yesus, di ayat 20 dikatakan dia namai dia Yesus, dan mengambil, dan tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Jadi Yusuf melakukan tanpa bertanya, Yusuf melakukan tanpa berdebat dulu, Yusuf melakukan dengan ketaatan yang penuh ya. Ketika malaikat menyuruhnya, dikatakan dia melakukannya seperti yang diperintahkan oleh malaikat. Kata-kata seperti yang diperintahkan ini tuh seringkali muncul di Alkitab ya, bukan hanya di Matius 1 gitu, tapi di Perjanjian Lama, tokoh-tokoh yang beriman, tokoh-tokoh yang diminta Tuhan untuk melakukan perintahnya biasanya langsung dikatakan melakukan seperti yang diperintahkan gitu ya. Jadi ini satu ketaatan yang dimiliki oleh Yusuf dan dia melakukannya tanpa tanya, dia mengikuti perintah Tuhan dengan setia gitu ya, dan ini menjadi satu bukti dari ketaatan Yusuf. Nah, bagian ini nanti kita akan coba kulik lebih dalam lagi di bagian analisa ya tentang bagian Yusuf ini. Nah, saya akan ke Karisma sekarang, kita akan masuk di bagian interpretasi, bagian analisa bagian pertama. Mengapa malaikat memanggil Yusuf sebagai anak Daud? Kalau kita bisa lihat silsilah Matius, di konteks dekatnya ya, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Silakan. Ya, kalau dari yang saya cari informasinya, dari yang saya coba pelajari gitu, jadi memang harus genap apa yang difirmankan di dalam Alkitab ini. Kenapa Yusuf yang diambil? Karena memang dia adalah bagian dari keturunan Daud itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan bukan Daud yang dipilih, sudah pasti tidak tergenapi. Makanya dan si Yusuf ini juga adalah orang yang memang tadi yang kita bahas itu dia sangat saleh dan dia adil, rendah hati gitu. Jadi itulah alasannya kenapa dia harus dipilih, harus jadi suaminya Maria gitu. Karena kalau misalkan yang lain ya nggak akan tergenapi juga gitu. Itu dari yang aku pelajari. Jadi memang benar kalau kita lihat istilahnya ya. Jadi istilah ini bukan cuma sekedar kegabutan penulis Alkitab nambahin nama-nama supaya penuh isi Alkitab, enggak gitu ya. Tapi istilah ini silsilah ini muncul itu banyak, penting sekali artinya. Biasanya di dalam Natal itu saya suka kalau ada firman Tuhan yang menjelaskan tentang silsilah Yesus Kristus ya, dari Matius 1 ini. Jadi dari garis keturunan Daud, Yusuf disebutkan Yusuf anak Daud, yaitu supaya menegaskan bahwa Yesus ini adalah nanti pewaris sah ya, pewaris legal, bahwa dia akan mewarisi dari keturunan Daud. Dan kalau secara nubuatan Yesus anak Daud, berarti dia yang akan melakukan tugasnya untuk menggenapi, untuk menunaikan juga tugasnya untuk menjadi Mesias gitu ya. Karena memang dari nubuatan perjanjian lama sudah jelas disebutkan bahwa Mesias itu harus lahir dari keturunan Daud. Dan ini jelas ya, dari Yusuf anak Daud lahirlah Yesus dari keturunan Daud sebagai ayah dari Yesus ya, di mana Yusuf dikatakan dari garis keturunan Daud gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat Maria juga dari keturunan Daud itu, tapi dalam Lukas ya, dalam Lukas 1. Makanya menarik sekali kalau kita lihat memang orang tua dari Yesus ini tuh sama-sama dari garis keturunan Daud, tapi satu dari Salomo, satunya dari raja yang lain gitu ya, tetapi sama-sama dari
garis keturunan Daud gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Yudo atau dari Dea? Iya, kalau dari aku nih ada tanggapan dari Pak Mas Bro Wasis ya. Yusuf itu punya karakter cerdik tapi tulus. Jika Yusuf hanya tulus tanpa cerdik, keluarganya bisa menjadi korban Herodes. Jika Yusuf hanya cerdik tanpa tulus, ia mungkin menolak Maria. Ya, kemudian juga dari Evi Broto, wah untuk suami seorang ibu Yesus, wah untuk seorang suami bagi Ibu Yesus benar-benar pilihan yang excellent ya, nggak main-main. Iya, karena tadi kita juga ngeliat ya, gimana karakternya si Yusuf ini, yang dia bisa apa namanya, menerima keadaan gitu ya. Dia ya tadi dibilang sama teman-teman, satset gitu ya. Ketika dapat mimpi, langsung satset dia lakuin seperti yang dikatakan. Bahkan dia apa namanya, sebagai laki-laki dia apa mencerminkan benar-benar laki-laki tidak bercerita gitu. Laki-laki tidak membantah gitu. Langsung Tuhan dia kerjakan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi ini benar-benar satu karakter yang excellent juga sih aku pikir gitu ya. Kayaknya setelah ini sih Kak, banyak teman-teman yang berdoa supaya cari laki-laki pendamping hidup seperti Amin, Yusuf. amin ya. Kita berharap juga gitu ya. Oke, kita akan lanjut ya ke Rom ya. Ke Ya. pertanyaan buat Kak Dea. Ini apa makna teologis dari istilah mengandung dari Roh Kudus dari ayat 18 sampai 20. Nah, ini tadi udah sempat kita bahas ya. Oke, silakan Kak Dea. Ya, kalau aku cari dari sumber yang ada di internet pastinya, terus kemarin juga sempat tanya sama Bapak Rohaniko gitu kan, yang mana pendeta. Jadi ada ya unsur-unsur teologisnya, apa sih maknanya dari mengandung dari Roh Kudus. Nah, itu dijelaskan bahwa istilah ini menegaskan kalau kelahiran Yesus itu adalah inisiatif Allah, bukan hasil usaha manusia. Yang mana kalau kita tahu kalau manusia ingin punya keturunan kan pasti harus berhubungan intim. Nah, yang mana ketika manusia punya keturunan itu mereka pasti punya yang namanya natur dosa. Tapi di sini Maria berbeda, sangat berbeda, bahkan khusus banget dari Roh Kudus, karena benih Roh Kudus ini memiliki natur yang kudus dan juga benar, yang mana berasal dari sorga itu tadi. Dan juga Yesus bukan sekedar ya guru atau nabi yang biasa, tapi justru benar-benar anak Allah yang datang dari natur ilahi. Dan ini juga menegaskan bahwa kemurnian misi Allah tentang bahwa juru selamat kita datang tanpa dosa, terus juga bukan dari inisiatif manusia, itu benar-benar di-clearkan di sini gitu. Bahwa secara teologis ini menegaskan kalau keselamatan dimulai dari Allah dan juga bukan dari kemampuan manusia. Itulah kenapa kok istilah teologisnya mengandung dari Roh Kudus. Seperti itu sih Kak kalau aku. Iya, benar banget ya. Kayak apa namanya? Yang dinantikan orang Yahudi sebenarnya juga kayak gitu kan, gitu. Mereka menantikan Mesias. Dari mana? Dari Tuhan. Kapan waktunya? Nggak tahu gitu. Tapi para nabi udah ngasih tahu tentang apa Kristus, tentang nubuatan datangannya. Bahkan waktu aku sempat apa namanya ngedit satu artikel gitu ya. Jadi ada banyak banget nubuatan yang sebenarnya harus dipenuhi oleh Yesus Kristus untuk benar-benar dia diakui sebagai Mesias gitu. Sekitar 300-an gitu. Ada yang mirip tapi bukan. Ada yang apa namanya dia tanda kutip raja gitu tapi bukan gitu. Tapi benar-benar ketika Kristus dari lahir, hidup sampai wafatnya dia memenuhi gitu ya pengendapan dari profesi dari nubuatan para nabi gitu. Tadi benar itu bukan satu inisiatif manusia gitu, karena manusia nggak bisa menyediakan apa pembebas bagi diri mereka sendiri gitu. Tapi ini benar-benar inisiatif dari Tuhan yang memberikan kepada manusia satu cara yang ajaib, satu cara yang luar biasa yang nggak terpikirkan oleh manusia, yang tersembunyi bahkan ketika Tuhan datang untuk memberikan satu privilege bagi Maria dan Yusuf untuk menjadi orang tua bagi Yesus Kristus begitu, bagi sang pembebas gitu. Makanya mengandung dari Roh Kudus ini juga satu satu dasar bagi inkarnasi ya. Firman menjadi daging gitu ya, Yohanes ya 1 ayat 14. Itu kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya ketika Allah datang dengan solusinya gitu bagi dosa manusia, ini adalah satu cara yang sangat-sangat luar biasa dan
hanya orang-orang yang Tuhan pilih saja yang waktu itu untuk melihat kedatangan Tuhan Yesus dalam cara seperti ini gitu ya, Maria dan juga orang gembala dan sebagainya gitu. Oke, ini ada tanggapan juga dari pertanyaan bahkan Kak Lani Inawati. Jadi sebenarnya Yesus keturunan Daud kan bisa diambil dari silsilah Maria, tapi kenapa kok yang ditulis Alkitab silsilah Yusuf bukan ayah biologis Yesus? Apakah harus nama laki yang dimasukkan gitu ya? Oh, ini juga udah direspon sama Kak Evi. Apa Allah benar-benar memperhitungkan Yusuf menurut saya bukan sekedar pelengkap gitu. Jadi benar-benar Tuhan memilih jangkep gitu ya, laki-laki perempuan untuk jadi orang tuanya Yusuf gitu. Jadi bukan satu kayak tadi kata Kak Roma, gabut aja gitu. Tuhan juga milih orang sembarangan, enggak gitu. Tuhan sudah menetapkan caranya seperti ini gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Roma atau dari teman-teman yang lain? Ya benar ya, memang pertanyaan dari Ibu Lani ini sebenarnya sudah dijawab juga oleh Ibu Lani sendiri ya gitu ya. Bahwa apakah harus nama laki yang dimasukkan? Iya, dalam budayanya Yahudi memang kalau Bata itu marga itu. Memang dari silsilah itu pewaris itu selalu digarisi dari laki-laki gitu ya. Makanya memang kenapa silsilah itu dicatat lewat Yusuf, karena memang harus dibuat dari laki-laki untuk menunjukkan bahwa Yesus itu yang menjadi pewaris tata Daud dari keturunan Yusuf, dan itu laki-laki. Kalau wanita, kalau perempuan, Maria mungkin di kanon pertama itu kitab Lukas, bukan Matius. Tapi kalau kita lihat kenapa Matius jadi kitab pertama di Perjanjian Baru, karena sebenarnya untuk menunjukkan dari Perjanjian Lama gitu ya, bagaimana nubuatan tentang Mesias yang dinubuatkan itu digenapi melalui keturunan Daud, dan itu tercatat oleh silsilah Yesus di Matius 1 dan langsung dijelaskan ya dari garis keturunan Daud gitu. Oke, kita akan lanjut dulu ya ke langkah berikutnya, itu langkah belajar. Saya ke Karisma lagi. Mengapa Yusuf memilih taat daripada mempertahankan reputasinya? Silakan. Ya, kalau misalkan kita belajar dari kisah ini ya karena memang sebenarnya kalau menurut aku secara pribadi Yusuf memang hidup di kondisi keluarga yang kita memang nggak pernah dibahas si Yusuf ini keluarga yang seperti apa, tapi kalau misalkan kita lihat Yusuf adalah seorang tukang kayu, dan berarti dia kalau kita pelajari dia adalah orang yang kecil, orang yang tidak kaya, mungkin kalau sekarang itu profesinya dibilang profesi kecil gitu, tapi di situ mungkin backgroundnya kalau menurut aku Yusuf ini memang orang yang sangat-sangat taat di keluarganya, dari lingkungan tempat tinggalnya gitu. Itulah alasannya kenapa dia memilih taat, karena sebenarnya bukan cuman karena saat itu dia mendengarkan perintahnya malaikat, karena susah juga untuk saya secara pribadi kalau saya tiba-tiba dengar malaikat gitu ngomong di mimpi saya, tiba-tiba Karisma kamu harus gini ya, mungkin aku berpikir itu adalah sesuatu cuman apalah itu gitu, tapi karena memang backgroundnya dia adalah seorang yang taat, saleh gitu, jadi hal yang seperti itu dia langsung peka akan itu tuh maksudnya Tuhan gitu kalau aku. Nah ya, jadi memang ketaatan ini memang kadangkala membutuhkan pengorbanan gitu ya, dan bahkan harus mempertaruhkan reputasi, mempertaruhkan harga diri dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi sejak awal memang tadi kita sudah simak bersama-sama kitab yang kita baca, dia adalah orang yang tulus hati, dia adalah orang yang benar gitu ya. Dan ketika ayat atau istilah kata tulus hati itu disebut, itu sudah menjelaskan bagaimana ketaatan Yusuf sebenarnya ya. Dan ayatnya juga ditutup dengan dia melakukan seperti yang diperintahkan gitu. Jadi tindakan ketaatan ini kita bisa lihat dari apa yang dilakukan Yusuf. Tidak banyak bertanya, tidak banyak protes, tetapi ketaatannya langsung ditunjukkan melalui apa yang dilakukan gitu. Dan dia melihat bukan dari sisi dianya gitu, tetapi dari sisi rencana Allah juga yang bekerja di sana gitu. Dan firman Allah
yang juga akan terjadi di sana. Nanti kita lihat bagaimana rencana Allah ini sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi saya setuju dengan apa yang Bu Evi tadi responnya. Jadi Allah memperhitungkan Yusuf juga di sini karena Yusuf orang yang tulus hati gitu. Teman saya pernah tanya gitu, kenapa Yusuf yang dipilih Allah menjadi bapak legalnya Yesus ya, bukan bapak biologis ya, karena dia mengandung dari Roh Kudus gitu ya. Karena kita lihat dari Yusuf sendiri, selain dia keturunan Daud, dia memang orang yang benar. Jadi Allah juga melihat orang-orang yang dipakainya ya, orang-orang yang bukan sembarangan, tetapi orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang ini tadi kita lihat ya secara secara moral dia baik, dia orang yang tulus hati dan tidak kompromi dengan yang namanya dosa juga itu. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditambahkan. Iya, kalau dari aku sih mungkin nambahinnya bahwa dari pendidikan keluarga yang notabene tanda kutip ya, kalau orang Jawa tuh bilangnya priayi gitu. Tapi priayi bukan dalam tingkatan struktur kebangsawan atau sosial, tapi bagaimana dia diasuh dalam rumah gitu ya. Kemudian juga bagaimana pasti diingatkan tentang bangsa Israel yang dulu keluar dari Mesir. Pasti itu kan orang Yahudi kan gitu. Terus menerus, apalagi kalau dia keturunan Daud, pasti ingat nenek moyangnya itu siapa, apa yang udah dilakukan mereka, dan pasti siapa itu Tuhan gitu, apa janjinya dan sebagainya. Makanya mungkin sebagian besar dari kehidupan Yusuf dalam pembentukannya adalah ya seperti itu, dia mengenal Tuhan, dia mencari Tuhan, bahkan Tuhan ketika datang kepada dia dalam mimpi, dia nggak bertanya gitu, kayak kita kalau ngeliat bandingin sama hakim-hakim misalnya yang gede badannya Barak gitu ya, ketemu sama Deborah, aku nggak mau berani maju gitu, atau Gideon, dia sembunyi-sembunyi gitu. Tapi ini si tukang kayu ini dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan langsung gitu, dan dia nggak mempertanyakan, bahkan mempertaruhkan tadi, bahkan menahan ego dia sendiri dalam pernikahan. Ini ada Pak Wasis juga bilang Yusuf itu selain taat, bijaksana, tanggung jawab, cerdik. Taat karena melakukan seperti yang diperintahkan, bijaksana menceraikan diam-diam, lalu nggak jadi dan menjadikan istri, dan juga tadi tidak bersetubuh dengan Maria gitu ya. Kak Mila juga bilang ketaatan sering bertentangan dengan ego, tetapi orang yang takut akan Tuhan lebih peduli pada kehendaknya daripada penilaian manusia. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Wasis ya. Kitab Markus dan kitab Yohanes nggak membahas masalah kelahiran Yesus. Kenapa? Mungkin teman-teman mau jawab? Singkat aja kali. Silakan Dea atau Karisma. Kak Dea, silahkan. Kita main volley. Ya. Oke. Ya, kalau kita lihat memang tujuannya aja sudah beda ya. Memang kitab Matius sama Lukas ini fokusnya tentang, kalau Matius ini kan tujuannya untuk menjelaskan Yesus sebagai Mesias. Makanya di kanon itu Matius jadi kitab pertama gitu. Lukas itu menjelaskan tentang Yesus sebagai manusia. Jadi memang harus ada Lukas itu menjelaskan Yesus sebagai anak Allah. Makanya juga ada silsilah tapi dari Maria gitu ya. Karena Lukas juga fokus konsentrasinya banyak menjelaskan tentang wanita di sana. Nah, tapi Markus ini fokusnya menjelaskan Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai doulos atau budak. Ya, doulos lah ya. Kalau budak mungkin dalam bahasa Indonesia agak kasar gitu ya. Jadi hamba itu nggak perlu silsilah gitu ya. Makanya nggak ditekankan juga tentang kelahiran Yesus gitu ya. Dan Yohanes itu menjelaskan Yesus sebagai Allah. Makanya tentang inkarnasi Yesus, firman menjadi manusia itu menjadi bagian di bagian pertama ya. Nah, sebenarnya bagian ini nanti bagus kalau teman-teman di rumah bisa belajar Injil sinoptik tambah Yohanes gitu ya. Jadi bisa melihat secara tujuan penulisan gitu ya. Ini sebenarnya agak jauh dari pembahasan kita ya, tapi nanti kiranya bisa menjawab dari Pak Wasis. Ya, ini ada pertanyaan lagi sebenarnya ya. Dari Bulani, jadi misal Yusuf tidak taat dan tetap menceraikan Maria, bisa jadi silsilah Yesus tidak tertulis dari Yusuf ya Kak? Mungkin kita nggak perlu semisal ya, karena terjadi. Nggak bisa, iya. Iya, karena ini terjadi gitu ya. Jadi kita nggak bisa buat ini misalnya ya. Ini terjadi gitu ya, dan kita lihat bagaimana memang Yusuf juga yang dipakai Allah di sana. Dan dari Bu Evi menanggapi
rencana Allah memang tidak pernah gagal. Iya ya, seperti Ayub 42 ayat 11 ya, rencana Allah tidak pernah gagal. Oke, kita akan lihat ke bagian berikutnya lagi. Iya. Oh, ini kita masih Kak Yudo nih. Iya. Ya, silakan. Oke, untuk Kak Dea, apa yang bisa kita pelajari dan teladani dari pribadi Yusuf, Kak? Ya, kalau dari aku sendiri sih memang dari pribadi Yusuf ini memang banyak ya yang bisa dipelajari. Dan bahkan di terjemahan lain yang ayat 19 itu kan disebutkan berkali-kali kalau Yusuf ini orang yang lurus hatinya, orang yang benar, orang yang saleh, yang kakak-kakak tadi sempat mention juga. Ketika Yusuf sudah banyak menjalani kehidupannya dengan sebegitu baiknya, sebegitu benarnya, di sini tuh aku jadi dapat satu hal kalau Yusuf ini peka sama maunya Tuhan, peka sama kehendaknya Tuhan. Makanya pada akhirnya ditulis bahwa dia langsung nurut. Kalau tadi kakak-kakak mention juga satset, kok nggak pakai bantah-bantahan dulu atau nego-nego dulu, beneran tak Tuhan, beneran tak, atau kan cuma dikasih taunya lewat mimpi nih sekali doang gitu kan. Kalau anak zaman sekarang itu kan nyari validasinya kayak berkali-kali gitu kan. Nah, Yusuf waktu itu kayak cuman dikasih tanda satu kali tapi langsung nurut. Ini pastinya nggak bisa dibangun cuma dalam habit yang sebentar, tapi karena Yusuf sudah bangun habitnya sebegitu baiknya, sebegitu benarnya, akhirnya oke, Tuhan, aku mau nurut kehendakmu, aku percaya sama apa maunya Tuhan, dan dia peka banget gitu kalau itu memang oh ya ini kehendak Tuhan yang harus aku lakukan. Di sini aku belajar dari Yusuf bahwa ya membangun kehidupan yang taat seperti itu memang harus terus menerus gitu kan. Makanya akhirnya dia bisa peka sama suaranya Tuhan. Terus juga dalam prakteknya Yusuf bukan cuma di pikiran, tapi dia juga langsung satset itu tadi, ngambil Maria jadi istrinya, terus menjaga kekudusan, dan juga bahkan taat untuk memberi nama Yesus gitu kan. Jadi semua yang sudah diperintahkan ke Yusuf itu dia lakukan satu persatu dengan benar, dengan lurus, tanpa ada melenceng. Itu kayak zaman sekarang susah banget gitu kan nemu pribadi yang seperti itu. Nah, tapi ini kembali lagi sih aku belajar di sini bahwa bangun habit kayak Yusuf ini sih yang penting untuk dilakukan tiap hari supaya peka sama suaranya Tuhan, dan juga kita bisa dengan istilahnya dengan mudah taat gitu kan. Itu sih Kak kalau yang aku dapat. Iya, bener banget ya. Jadi ketaatan yang tenang kalau tadi aku sempat simpulkan gitu, karena dalam tenangnya itu nggak ada banyak perbantahan, tidak ada banyak pertanyaan, bisa langsung jalankan persis yang dikatakan oleh sang malaikat gitu. Itu tadi juga kalau memberi nama dengan taat sesuai dengan yang diberitakan oleh malaikat, itu juga yang terjadi sama Yohanes Pembaptis kan ya. Nggak ada nama Yohanes dalam keluargamu gitu ya. Kalau teman-teman juga lihat dalam silsilah, nggak ada nama Yesus, Hosea, Yesua, atau turunan kata lainnya yang mirip dengan itu gitu. Tapi ini benar-benar dipilih oleh Roh Kudus, dipilih oleh Tuhan sendiri, dan harus diberikan kepada nama bayi ini. Oke, kita akan masuk ke bagian berikutnya, teman-teman, bagian 4, bagian diskusi. Saya akan kembalikan kepada Kak Roma. Silakan, Kak. Ya, sebelumnya kita lihat dulu tanggapan sangat banyak ya hari ini. Dari Mili, belajarnya apa? Taat, tidak ada alasan titik. Ya, taatnya dikasih ini penjelasannya ya. Dari Bu Broto, siap. Dari Pak Wasis, kelahiran Yesus itu awal proses penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 ya. Injil pertama ya. Lama banget penggenapan skenario-nya Tuhan ya. Tuhan mengetahui, Tuhan merencanakan yang baik, Tuhan mengizinkan dan menetapkan. Benar, sana Tuhan tidak gagal, balik lagi ke sana. Oke, saya ke Karisma dulu. Ini Karisma udah menikah atau udah tunangan kah sebelumnya? Oh, oke, pertanyaannya menarik ini. Jika Anda menjadi Yusuf, karena kan cowok nih, apakah Anda akan percaya bahwa tunangan Anda mengandung dari Roh Kudus? Kalau iya mengapa, kalau enggak mengapa? Kalau saya ya di posisi Yusuf kayaknya saya nggak percaya deh. Apalagi ditambah keadaan dan zaman sekarang gitu ya. Ya makanya itu tadi yang dibilang Kak Dea juga benar, Pak, untuk jadi seorang yang taat nggak bisa dalam waktu semalam gitu. Jadi kalaupun aku
misalkan kita bilang aku saat itu posisinya jadi Yusuf dengan diri aku sekarang, mungkin ya aku nggak percaya gimana caranya seorang wanita bisa hamil tanpa ada hubungan badan gitu. Walaupun sebenarnya udah dikasih lihat nih secara mimpi ini, tenang aja, nggak apa-apa, itu dari Roh Kudus kok. Enggak, tapi kalau dengan aku yang sekarang, aku kayaknya nggak akan percaya. Tapi balik lagi, karena memang mungkin kalau misalkan eh, taatnya Yusuf itu sangat luar biasa. Makanya tadi Kak Dea bilang, itu kayaknya aku tuh setelah belajar di sini, aku jadi sangat-sangat tertarik mencari tahu tentang Tuhan kita dari sini. Karena asik banget kayaknya. Padahal Yusuf bukan seorang yang sering dibahas ya. Ya. Mungkin minim lah Yusuf dibahas dalam khotbah-khotbah gitu. Tapi ternyata sebegitu besarnya loh dampaknya Yusuf, orang yang taat begitu untuk kita manusia gitu. Kalau tadi Yusuf nggak taat, tadi ada yang nanya misalkan gitu. Walaupun sebenarnya nggak perlu dijawab karena udah terjadi gitu. Tapi ya karena Yusuf adalah, pertama karena Yusuf memang benar-benar taat, terus yang kedua Tuhan nggak pernah salah pilih gitu. Jadi itu kerjasama yang sangat luar biasa antara kitanya dengan Tuhan gitu. Itu sih Kak. Ya, jadi sudah menjawab ya, ini mewakili mungkin ya juga laki-laki di mana-mana saja. Kalau diibaratkan misalnya ya, balik misalnya, tetapi kemungkinan besar tidak langsung percaya ya. Tapi kita lihat bagaimana dari apa yang dilakukan Yusuf gitu ya, di mana secara logika memang susah untuk dipercaya gitu. Tapi memang kita lihat di sini tuh intervensi Allah yang bekerja gitu ya, bukan irasional tapi suprarasional. Kalau kata Bu Yulia sering di atas pikiran manusia gitu, karena pikiran manusia kan memang sangat kecil, terbatas ya di dalam pikiran Allah yang begitu besar gitu ya. Mengandung dari Roh Kudus ini kan bukan hal yang gampang untuk dipikirkan secara manusia gitu ya, tetapi itulah ya pekerjaan Allah yang bekerja gitu ya, suprarasional yang dilakukan oleh Allah gitu ya. Dan kalau misalnya itu pun terjadi gitu ya, bisa saja tidak percaya gitu, tetapi yang dilakukan Yusuf melakukannya sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah ini Pak Wasis menanggapi nih, laki-laki itu lebih ke logika. Pasti Yusuf tidak percaya, makanya dia bijaksana mau ceraikan diam-diam, tapi Tuhan kan turun tangan memberitahu Yusuf. Iya memang kalau kita lihat di sini memang lagi-lagi inisiatif Tuhan gitu ya, tetapi menuntut respons juga dari manusia. Memang satu sisi juga Yusuf punya hati yang tulus tadi, tetapi memang inisiatif Tuhan juga yang memberitahukan ke Yusuf dalam mimpi gitu. Dari Bulani pertanyaannya, setelah tahu arti nama Yesus, pas di zaman Yesus sebenarnya sudah banyak yang bernama Yesus, atau ini yang pertama? Di zaman sekarang apalagi ya banyak nama Yesus. Yesus. Ada yang mau menjawab bagian pertanyaan bulan ini, teman-teman? Silakan. Ya, setidaknya kita ada 3 orang yang punya akar nama itu ya. Yesus, Yehosua, Hosea, itu punya akar nama yang mirip-mirip gitu, sama gitu. Dan di di Alkitab juga Yesus bukan satu-satunya orang disalib gitu ya. Sama ya. Jadi kayak dari sekian banyak nih, kayak tadi saya bilang, dari sekian banyak ini siapakah Yesus sosok ini yang menggenapi 300 sekian nubuatan gitu. Jadi pasti kalau ada nama Yesus banyak banget ya. Nama Yesus, Hosea dan juga Yehosua tuh banyak banget mungkin zaman itu. Dan itu nama yang umum gitu kok teman-teman cari di Google. Tapi sekali lagi ini kita bicara tentang satu sosok Yesus yang diberikan oleh Tuhan sendiri yang benar-benar gitu ya. Yang mewakili atau menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi gitu ya. Menurut aku sih gitu sih, Karo. Oke. Ya, kita lanjut ya, kayak ke bagian berikutnya. Oke. Semoga masih ada waktu ya, 10 menit lagi sebelum selesai, silakan. Oke, Kak Dea, apakah kata Yusuf setelah mendengar kata malaikat dalam mimpi itu bisa Kakak anggap sebagai putusan gila ya, secara manusia? Bisa dijelaskan, Kak? Silakan.
Iya, kalau dari keputusan Yusuf sendiri ya, dan aku juga sempat baca-baca pendapat orang lain yang ada artikel tentang Yusuf ini ya, kalau dianggap keputusan gila ya, memang gila banget gitu kan ya. Ya, Apalagi tadi kalau nggak salah Kak Roma sempat mention juga, tapi kalau kita mau ngikutin Tuhan, terus kita mau ikut kehendaknya Tuhan, memang kadang itu nggak sesuai nalarnya manusia, nggak sesuai akal manusia, kadang itu di luar dari akalnya manusia. Dan di sini memang terkesannya gila, tapi ketika Yusuf mau taat, terus Yusuf mau mengesampingkan kemauannya sendiri atau bahkan reputasinya sebagai orang yang saleh, orang yang benar gitu kan, dan mau taat dengan Tuhan, ya disitulah justru keindahan sebuah kata taat gitu kan ya, yang kalau dibolak-balik tetap taat, jadi mau dari depan dari belakang tetap taat, disitulah keindahan taat itu sendiri, bahwa kadang kita nggak bisa menyelaraskan dengan akalnya manusia, tapi disitulah kita mau taat sama Tuhan, mau taat sama Allah, dan disitulah indahnya. Dan karena ketaatan sejati itu sebenarnya bukan rasa yang nyaman atau ngikutin kemauan kita yang aman, tapi dimana kita mau benar-benar percaya sih sama maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau di sini dalam hidupnya Yusuf gitu kan saat itu. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya awalnya kan Yusuf mau untuk menceraikan Maria karena dia merasa tergoncang, loh kok tunanganku seperti ini, kok tunanganku hmm, seperti itu gitu kan. Tapi di sini belajar dari prosesnya Yusuf bahwa ya kalau mau benar-benar taat kadang memang nggak sesuai akalnya manusia, bahkan gila banget. Kok mau sih taat sama maunya Tuhan, kok mau sih ngelakuin ini di luar kenyamanan kamu, ya tapi disitulah inti dari ketaatan itu sih Kak, kalau dari iya, bener banget ya, gila gitu ya. Karena mungkin kalau kita bilang kalau dia taat mengambil Maria sebagai istrinya, dia sudah hamil gitu kan. Tapi bagaimana kalau sekali kita bisa bilang, oh ya nggak apa-apa, kita kan mengasihi dia gitu. Kita juga tahu itu dari Tuhan gitu kan. Dan nggak apa-apa kita ngambil dia sebagai istri gitu, apa namanya, nggak masalah gitu. Tapi ingat kehormatan keluarga zaman itu sama zaman sekarang itu beda banget gitu ya. Dan saat itu ketika kita mencoreng nama keluarga, bukan hanya kita kita aja gitu ya, keluarga kita juga kena gitu ya, reputasi kita ke depan juga kena. Dia ini kan juga apa tukang kayu gitu ya. Dan ketika tukang kayu ini juga bekerja, kemudian ada hal seperti itu dengan namanya gitu, mencoreng namanya gitu, itu juga pasti akan ada kesulitan di masa depan gitu, bisa seperti itu. Tapi tadi dibilang ketaatan Yusuf TAAT gitu ya, itu sangat-sangat menolong kita untuk melihat bahwa bukan seorang yang biasa Yusuf ini gitu, bukan seorang yang ecek-ecek lah imannya atau kesalehannya atau kebenaran hatinya gitu, tapi dia melakukan satu hal yang masuk akal secara iman gitu ya. Tadi apa namanya, Kak Roma sempat jelaskan itu. Jadi ini satu tindakan yang dari perspektif iman itu suatu yang masuk akal gitu, karena dia sedang tanda kutip masuk dalam pelayanan gitu kepada Tuhan yang hidup, dan sekarang yang Tuhan itu sedang memberikan cara atau jalan keluar bagi umat manusia yang dalam penindasan. Itu teman-teman, kita akan masuk kepada bagian yang terakhir teman-teman, bagian aplikasi. Silakan Kak Roma. Ya, ini ada satu pertanyaan dari Pak Oasis. Wow, Pak Oasis semangat nih hari ini. Seperti info Kak Roma, kelahiran Yesus adalah inisiatif Allah, tapi Allah tetap melibatkan respon manusia untuk menghadapi nubuatannya. Mungkinkah Maria menolak tanggung jawab tersebut? Atau mungkin nggak respon Yusuf adalah kebalikannya? Ada yang mau menjawab teman-teman? Ini kita malah belajar dari Maria lagi ya. Ya, bagus juga kalau dikulik. Sama kayak seandainya tadi Kak. Karena kita akan kejebak di situ kan gitu kan. Bisa aja gitu kan. Bahkan waktu itu waktu kuliah tuh sempat ada drama gitu, drama yang seperti ini gitu. Ketika Tuhan ngomong sama Maria menolak, Tuhan pilih yang lain gitu. Tapi kembali ya tadi ketika kita ngomongin Alkitab, kita ngomongin sesuatu yang udah terjadi. Betul, kalau kita ngomongin nubuatan ya, mungkin nggak sih nubuatan yang begini, mungkin nggak sih artinya begitu gitu. Mungkin aja gitu, karena nubuatan tuh nggak berlaku untuk sekali aja gitu, kecuali itu nubuatan tentang Yesus Kristus gitu ya. Tapi kalau tentang ini kita udah pasti mutlak, itu kita nggak bisa ngomongin di luar itu, di luar ranah itu sih. Menurut aku sih gitu Kak. Mungkin teman-teman lainnya mau tambahin? Jadi nanti bisa teman-teman baca di Lukas ya. Memang kalau kita lihat
polanya hampir sama ya. Ketika malaikat datang, Maria ketakutan, mereka Maria bertanya, kok bisa aku belum bersuami loh gitu ya. Tapi kan setelah dijelaskan, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut apa yang Tuhan kehendaki gitu ya. Jadi responnya sama gitu ya, tetap melibatkan respon manusia, tetapi memang itu inisiatif Allah gitu ya. Mungkin, tetapi kita lihat pada akhirnya Maria menerima dan dikatakan dia adalah hamba Tuhan ya. Jadi bagus juga kalau nanti teman-teman coba kulik juga mendalami Alkitab sendiri ya dari sisi Maria di Lukas 1. Oke, kita akan masuk ke bagian aplikasi ya, terakhir dari penggalian kita malam hari ini. Saya ke Dea dulu, nanti dilanjutkan ke Karisma ya. Ini mungkin bisa di-sharingkan dari pengalaman pribadi. Pernahkah teman-teman mengalami keputusan gila yang mengganggu kenyamanan diri, reputasi, atau rencana pribadi demi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah atau prinsip Alkitab? Bisa dibagikan? Silakan dari Dea dulu. Ya, oke, thank you Kak. Mungkin kalau dari aku sendiri sempat flashback waktu menelusuri pertanyaan ini kan, waktu aku masih kuliah gitu di semester akhir. Waktu aku kuliah itu kan aku juga bekerja, tapi di sisi lain aku juga ada pelayanan di komunitas rohani, yang mana itu juga di kampusku. Jadi waktu itu kerasa cukup riweh sih untuk anak semester akhir bekerja tapi juga melayani. Dan awal ambil skripsi itu aslinya bisa lulus untuk 3,5 tahun gitu kan waktu itu. Tapi saat itu kondisi dari komunitas rohaniku itu setelah COVID nggak baik-baik aja, dan itu aku dikasih terbeban hatiku untuk bisa bangun komunitas itu lagi supaya bisa hidup lagi gitu. Setelah aku doa Tuhan apa aku harus ambil 4 tahun ya untuk bisa lulusnya, untuk bisa fokus melayani di sini dan juga tetap bekerja sambil kuliah gitu. Awalnya kerasa sangat-sangat berat banget gitu kan. Kenapa aku harus ngurusin pelayanan ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus aku Tuhan? Aku sempat nego-nego seperti itu gitu kan. Tapi saat itu dipercayakan untuk dapat posisi badan pengurus harian di komunitas tersebut, ya rasanya memang terbeban. Tapi di situ juga Tuhan ngasih damai sejahtera. Kamu kalau dari doaku saat teduhku waktu itu, ketika aku ikut Tuhan, meskipun nanti akan terkesan susah gitu kan ya, kerja ya kuliah, tapi di situ Tuhan ngasih berkat yang lain gitu kan, berkat-berkat tetap bisa bekerja dengan baik meskipun harus manage waktu, tetap harus melayani dengan baik. Jadi mungkin kalau teman-temanku bilang ya Islah nggak usah diambil gitu kan, cukup kamu fokus kuliahmu sendiri, kerjaanmu sudah, kamu ngapain sih pelayanan gitu kan. Tapi di situ kayak dia mau mencoba untuk taat gitu. Oke, aku akan tetap mengerjakan pelayanan ini dengan sungguh, tapi ya Tuhan tetap menyertai di bagian yang lain, yaitu pekerjaan dan juga kuliahku. Dan puji Tuhan terbukti, akhirnya tetap lulus 4 tahun, tepat waktu gitu kan. Dan waktu itu lulus juga sih akhirnya, meskipun agak ribet untuk manage waktu, tapi di situ belajar untuk taat sama maunya Tuhan itu memang gak nyaman banget, gak enak banget. Dan mungkin teman-teman atau juga orang-orang lain mandangnya ini anak agak gila gitu kan ya, sempat harus mengorbankan waktu yang ini, waktu yang itu, tapi ya yang tahu kan Tuhan sendiri dan kita gitu kan untuk menjalankannya. Mungkin kalau yang lain pasti akan beda-beda prosesnya, tapi kalau dari prosesku seperti itu sih, untuk bisa menjalankan ketaatan yang mungkin terkesan gila, tapi puji Tuhan pada akhirnya Tuhan juga cukupkan dan genapi janjinya sih. Jadi percaya juga terus sama jalannya Tuhan. Kalau aku kayak gitu sih. Oke, thank you untuk pengalaman pribadi yang dibagikan dari Kak Dea ya. Bisa lihat di sana juga rencana Tuhan bisa terjadi ya melalui pelayanan dan juga dalam kuliah. Sekarang dari Karisma gimana? Silakan. Oke, kalau aku sih kalau dibilang gila kayak Yusuf sih enggak. Tapi menurut aku secara pribadi ini adalah keputusan yang gila itu. Jadi waktu itu aku pernah bekerja di satu perusahaan lah gitu. Jadi statusnya saat itu aku masih baru lulus. Terus aku kerja dan akhirnya dalam kurun waktu 3 bulan kalau nggak salah, itu lumayan cepat ditawari sebuah jabatan yang
saat itu posisinya sebagai aku yang baru lulus itu sangat menggiurkan gitu. Tapi setelah kita discuss dengan pemimpinnya, ternyata backgroundnya aku udah ambil pelayanan gitu di bidang praise and worship, dan mamaku juga melayani di suatu gereja gitu. Jadi aku hidup memang di tengah-tengah pelayanan keluargaku gitu. Jadi terbiasalah dengan pelayanan gitu. Nah saat ditawari itu, pas aku lihat dan aku pikirin, itu akan mengorbankan pelayanan akhirnya gitu. Jadi itu tadi ya, menurut aku itu sangat gila buat aku. Aku tolak mentah-mentah itu, karena kalau itu aku terima, mungkin aku nggak akan pelayanan lagi. Walaupun sebenarnya secara anak muda saat itu ya, pelayanan kan bisa di mana aja gitu. Pelayanan pun kapan pun bisa, nanti lu tua pun lu bisa gitu pelayanan ibaratnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku nggak Sabtu Minggu gitu nggak melayani, ada yang hilang gitu dari diri aku. Makanya aku sangat resah gitu kalau misalkan aku terima, ini akan mengurangi waktu pelayananku, dan aku nggak seneng banget suasana hati aku kayak begitu gitu. Karena itu nggak tenang, ya udah aku putusin untuk nggak ambil itu. Dan aku mengerti ya itu keputusan yang gila ternyata sekarang gitu. Mungkin kalau itu aku terima, aku kalau ngelihat secara materi mungkin ya udah lumayan, tapi itu aku ambil karena ya itu tadi, hidup sama mama papa itu di tengah-tengah pelayanan, aku nggak bisa tinggalin pelayanan gitu. Ya itu sih gila banget menurut aku gitu. Dan Tuhan masih pelihara sampai detik ini gitu. Ya. Benar sekali ya. Kadang-kadang kita pikir nanti gimana ke depannya gitu ya. Tapi nyatanya Tuhan bisa kasih dari mana saja berkatnya gitu ya. Ketika kita bisa taat melakukan apa yang jadi rencana Tuhan ya. Thank you banyak untuk Harisma, untuk Dea, untuk sharing kita selama 1 jam lebih banget ini. Karena seru sekali penggaliannya gitu ya. Kita sudah melebihi waktu yang ada, tetapi senang bisa bertemu dengan teman-teman, bisa ngobrol banyak dari 8 ayat yang sudah kita gali dari Matius 1. Dan thank you untuk teman-teman di rumah juga atas tanggapan dan juga pertanyaan-pertanyaannya yang sangat menarik. Menarik dan sangat membuka pikiran sekali untuk penggaliannya bisa lebih dalam lagi ya. Jadi hari ini kita bisa belajar banyak, saya pun belajar banyak ya, bukan cuma sekedar berteori tentang 8 ayat ini gitu ya, tetapi belajar lagi sekali lagi tentang ketaatan gitu ya, bagaimana Yusuf yang secara sadar gitu ya taat kepada rencana Allah, dan dari ketaatannya itulah Allah bisa bekerja lebih jauh lagi khususnya untuk kedatangan penyelamat kita, kedatangan Yesus Kristus gitu ya. Jadi saya sendiri juga kalau dikasih tahu tentang keputusan gila, ketaatan dan lain sebagainya, seringkali bingung di bagian sana gitu ya. Bahkan ketika saya memutuskan untuk hidup di Kalimantan ini juga agak susah gitu ya. Ini satu keputusan yang radikal juga saya ambil gitu ya. Saya lebih pengen sebenarnya di Jawa, tapi ya ketika Tuhan panggil di sini harus siap, dan siap menjalankan panggilan juga di mana saja Tuhan tempatkan gitu ya. Ya kiranya apa yang kita gali malam hari ini juga bisa menolong kita untuk tetap taat melakukan panggilan Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Nah, Kak Yudo akan menutup dalam kesimpulan sebelum kita berdoa bersama. Silakan Kak Yudo. Oke, dari PA kita malam hari ini kita bisa melihat bahwa ketaatan kepada Tuhan itu sering menuntut kita untuk melepaskan rencana besar kita, rencana pribadi kita demi melakukan kehendak Dia gitu. Nah, ini satu hal yang berat, ini satu hal yang membuat kita gundah gulana, gelisah gitu ya, bahkan melakukan hal-hal gila dalam perspektif manusia gitu. Tapi teman-teman yakinlah bahwa dalam perspektif iman, kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan, bahkan rencana hidup kita seperti Yusuf tadi. Dan kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar, mari kita tunduk sama perintah Tuhan, sama kehendak Tuhan, taat tadi ya, seperti Kak Nani ya, dan kita percaya, siap dipakai Tuhan untuk menghadirkan karyanya di dunia. Itu aja sih Kak Rom, thank you. Ya. Kita akan tutup ya Alkitab kita malam hari ini. Saya minta Kak Harisma bisa tutup dalam doa. Boleh? Mari kita bersama bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk kami semua, baik kami yang sebagai guest, sebagai host, bahkan teman-teman yang menyaksikan acara ini secara online. Kami bersyukur Tuhan, kami banyak mendapatkan sesuatu dari acara ini, dan kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu melalui apa yang kami bahas malam ini. Kami bisa lebih lagi mengenal dan kami bisa lebih lagi menjadi seorang yang taat seperti Yusuf, karena kami yakin Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar untuk orang-orang yang taat, dan kami akan peka akan hal itu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk acara yang sangat luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Sabda. Kiranya melalui acara ini juga banyak orang mengerti tentang Alkitab, bahkan sampai ke ujung bumi nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mungkin pertemukan kami di pertemuan selanjutnya, dan kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank Terima you. kasih teman-teman. Thank you semuanya. Thank you Kak. Salam Ayo Selamat PA. malam. Thank you, dan teman-teman kami undang untuk bisa hadir lagi minggu depan ya. Karena minggu depan itu tanggal 1 baru kita akan mulai. Sebenarnya ini sudah pembukaan ya, sudah intro karena kita sudah belajar tentang pranatal ya, dari Yohanes Pembaptis, dari Yusuf, dan minggu depan kita belajar lagi masih tentang Natal ya, karena kita memang masuk dalam Desember bertema Natal. Nanti teman-teman hadir bisa bergabung untuk kita bisa membedah kitab yang akan kita gali bersama-sama. Dan kalau ingin teman-teman jadi tamu atau guest seperti Dea dan juga Karisma, silakan kontak Ayo PA atau DM juga akun media sosial Sabda lainnya, ada banyak ya, ada official Sabda Yilsa, MLC dan lain sebagainya. Teman-teman bisa kontak, nanti kita akan pandu atau follow up untuk bisa menjadi guest. Dan jangan takut karena kita belajar bertumbuh bersama melalui firman Tuhan.